bakti kepada orang tua yang jaraknya jauh. Sebetulnya memperbaiki diri itu sudah menjadi bakti, ya. Karena kalau kita berbuat jelek, nanti aibnya akan mencoreng orang tua kita. Jadi kita terus memperbaiki diri, jadi anak yang baik. Itu juga Allah melihat. Pahalanya bisa untuk orang tua kita. Doa ini jarak jauh dulu ya. Doa yang doanya tuh jangan asal. Jadi seperti Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu tuh benar-benar sing pakai hati. Jadi ingin sekali, ya Allah ampuni ibu bapak saya, sayangi keduanya. Itu tuh sing tembus ke hati kita. Itu bagus. Pernah kan ada cerita kalau anak mendoakan orang tuanya 5 kali itu masih durhaka lah. Kenapa durhaka? Saya ngedoakan orang tua 5 kali sehari, kenapa masih durhaka? Ditanya oleh kiai itu. Kamu keringetan enggak ngedoa 5 kali sehari? Enggak. Capek enggak? Enggak. Kemudian sengsara tidak. Nah, bandingkan dengan orang tua ngurus kamu. Capek siang malam, kepikiran. Tenaga, hatinya, agar anaknya jadi anak yang baik. Bagi yang belum pernah ngerasain bagaimana merindukan anak-anak jadi ahli sorga, mungkin anak gak mengerti. Bagaimana kepikirannya orang tua, takut anaknya sengsara, takut anaknya celaka, takut anaknya masuk neraka. Itu berat bagi orang tua. Nah, anak harusnya mendoakan orang tua sungguh-sungguh. Tidak akan bisalah menandingi apa yang orang tua lakukan untuk kita. Orang tua tidak ada yang sempurna. Jangan sibuk dengan kekurangan dan kesalahannya. Karena mungkin kekurangan dan kesalahan itu yang membuat orang tua kita tobat dan diampuni Allah. Kalau kita sibuk dengan kekurangan orang tua dan kesalahan orang tua dan melupakan kebaikannya, kita dosa, kita kufur nikmat. Kalau karunia orang tua untuk kita udah jelas, tapi dosa orang tua adalah urusan orang tua dengan Allah, benar? Harusnya kita mintakan ampunan, bukan menjadi bahan penilaian kita. Bisa dipahami tidak, hadirin? Kalau orang tua ngasih karunia ke kita nyata ini ya, kita merasakannya. Kita jadi utang syukur kepada Allah nih, karena kita udah merasakannya. Harusnya ini yang menjadi fokus kita. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita jadi dosa ya. Tapi kalau dosa orang tua itu bukan wilayah kita. Karena dosa orang tua wilayah beliau dengan Allah. Kita paling bisa membantu, mengingatkan dengan cara yang baik. Bukan memusuhi, bukan tidak suka. Tapi membantu dengan cara terbaik. Kalaupun gak bisa dengan bicara ya dengan doa. Dan orang tua boleh jadi dengan kesalahannya itu membuat jadi dekat dengan Allah karena tobat. Nah, kita jengkel ke orang tua karena lihat kesalahan orang tua. Padahal orang tua jadi dekat dengan Allah karena tobatnya kan jadi tidak bagus. Kita sebagai anak lebih fokuslah kepada apa yang dijadikan oleh Allah orang tua jalan kebaikan bagi kita, dan itu lebih membuat akhlak kita jadi baik. Percayalah hadirin. Terus ya selain doakan ya terus berusaha berhubungan silaturahim dengan orang tua, komunikasi tidak boleh putus, jangan lebih dari 3 hari. Kalau bisa usahakan. Wah gimana saya tiap hari harus nge-SMS, kalau bisa ya minimal 3 hari sekali WA. Tapi WA-nya jangan yang basa-basi dan jangan yang lagi perlu ya. Nah, justru WA-nya tuh yang bisa meringankan beban pikiran, menyenangkan orang tua. Dan kalau orang tua udah nggak ada, nggak bisa di WA lagi ya, nggak bisa ditelepon. Kalau lagi tafakur gini, suka sedih. Kenapa waktu orang tua ada, mending nggak pernah ada waktu yang cukup gitu. Ngobrol suka kepotong-potong.
Nyesel sekali sekarang. Kenapa waktu ada di depan ibu saya harus baca WA segala? Padahal waktunya terbatas, padahal nggak penting-penting amat pegang HP. Kenapa sih nggak disimpan aja HP? Sekarang hanya tinggal bisa nyesal, ya. Ibunya udah nggak ada, bapak udah nggak ada. Ya, sapalah mumpung ada, ya. Kalau udah nggak ada, nggak bisa disapa lagi.